Bismillahirrahmanirrahim. Cekapnya ya. Berkaitan dengan materi kata wa huwa khitabullah. Khitab, ada khitab, ada mukhatab. Khattaba yukhattibu takhtiban, takhtibatan, tikhtaban, khattaban, khataban, khitaban. Artinya arahan dari Allah. Khutbah itu arahan. Nah, yang jadi problem khitabullah itu disebutkan di sini wa huwa khitabullah, bahwa apa yang terperinci atau apa yang terurai secara rinci bitolabi awil ibahati awil wad'i lahuma wa huwa khitabullah, perlu kita mengembalikan kepada sumber asal dari apa yang sudah tertulis dalam akidah Islamiyah, yaitu dalam kitab Kharidatul Bahiyah halaman 32. Ada yang bawa kitab sumbernya? Di sini disebut bahwa khitab terbagi dua. Yang pertama ada khitab taklif, yang kedua ada khitab wada'. Untuk mempermudah struktur berpikir kita, anggap saja khitabullah itu perundang-undangan dari Allah. Model perundang-undangan dari Allah itu ada dua, ada taklifi, ada wada'i. Taklifi artinya status dari tugas. Wada'i adalah bagaimana status taklifi itu secara juklak dan juknis bisa terjadi. Dalam ilmu perundang-undangan ada yang disebut KUHP, ada KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Perdata, ada Kitab Undang-Undang Hukum Acara. Nah, wada' di sini fungsinya sebagai teknis pengacaraan dari kitab taklif. Nah, kalau khitab taklif adalah khitab Allah yang poin-poinnya berisikan tugas pokok. Ada wajib, ada sunnah, ada haram, ada makruh, ada jaiz. Wajib sesuatu yang tolaban jaziman, tolabul fi'li tolaban jaziman, permintaan untuk dikerjakan tolaban jaziman, dan sifat permintaan itu mesti dilakukan. Ada sunnah, tolabul fi'li tolaban ghaira jazimin, permintaan untuk mengerjakan sesuatu tapi bersifat tidak mesti dilakukan. Nanti dalam ta'rif ada ma yuthabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi untuk wajib, ada ma yuthabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Dalam ta'rif yang lain disebut seperti itu.
Kalau wajib berkonsekuensi siksa ketika ditinggal dan berkonsekuensi pahala ketika dikerjakan, maka sunnah ketika dikerjakan mendapatkan pahala, ketika ditinggal tidak mendapatkan siksa. Haram tolabul kafi tolaban jaziman, permintaan untuk tidak melakukan, dan permintaan ini bersifat mesti untuk tidak dilakukan. Ada juga tolabul kafi tolaban ghaira jazimin, untuk makruh, meminta sesuatu untuk tidak dilakukan tapi permintaannya tidak mesti untuk ditinggalkan. Ada jaiz atau mubah, jadi boleh dilakukan, boleh tidak dilakukan tanpa konsekuensi apapun. Nah, saya mengajak rekan-rekan semua untuk mempermudah dengan contoh. Misal aqimus shalah, itu khitabullah, perintah Allah untuk menegakkan sholat atau mendirikan sholat. Karena sifatnya wajib, maka Allah meminta kita mengerjakan sholat tolaban jaziman, dan sholat mesti kita lakukan, harus dilakukan. Konsekuensinya kalau melakukan sholat kita akan mendapatkan pahala, kalau tidak melakukan sholat kita akan mendapat siksa. Begitu juga sunat, misal sunnah puasa Senin dan Kamis, atau yang lebih aktual bagi yang sangat butuh untuk nikah menjadi wajib, kira-kira gitu. Fangkihunya jadi wajib. MA 4, Khodim 1, 2 itu jadi tolaban jaziman. Untuk MA 1 tolaban ghaira jazimin. Kira-kira. Kalau untuk Pak Nur tolaban ghaira jazimin ya. Nanti akan beliau tambahkan, saya sengaja menyapa beliau. Begitu pula haram, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a. Itu kan ada larangan untuk mendekati zina, apalagi melakukan zina. Dalam perspektif hitab taklif di sini Allah meminta kita untuk kafun, menghindari zina, tolaban jaziman, harus dihindari. Atau merokok misal, bagi para ulama yang berijtihad rokok itu makruh. Rokok itu dilarang, tapi larangannya tidak jazim. Seperti anak yang tidak terlalu kotor bajunya, badannya tidak terlalu dekil, sang ibu kemudian meminta untuk mandi dan melarang kembali ke tempat yang kotor. Si anak malah bermain di tempat kotor. Nah, permintaan ibu itu atau larangan ibu itu bisa masuk kepada kategori makruh, di mana ketika si anak meninggalkan makruh dia dapat pahala, ketika dia mengerjakan makruh dia tidak dapat apa-apa. Ngan sigana indungna baeud gitu. Kira-kira gitu. Nah, begitu pula ibahah atau jaiz di sini. Nah, kelima produk hukum yang diproduk oleh hitab taklif itu tidak bisa digebiah uyah, langsung wajib tanpa ada pranata yang mengatur, tanpa ada acara yang mengatur pidana atau perdata yang termaktub dalam hitab taklif. Misal wajib sholat, itu secara nas
qat'iyah kita dipastikan mendapat khitab taklif dari wajibnya sholat. Pertanyaannya, ini ala sabilil itlaq atau ala sabilil taqyid? Ini mutlak absolut wajibnya atau tidak? Nah, secara umum ini tetap wajib, tapi dalam tataran teknis terkadang hal lain itu harus terjadi untuk mengacarakan terjadinya sholat. Misal, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, atau la sholata liman lam yatawaddo. Ada perangkat acara yang mensyaratkan sebelum sholat itu harus dalam keadaan suci, maka wudhu harus dilakukan sebelum sholat. Kenapa? Sebab wudhu itu syarat sah sholat. Boleh tidak sholat dilakukan berdasarkan aqimus sholah sementara waktu menunjukkan pukul 9? Kalau kita mengambil satu kacamata taklifi saja, kita akan menyebut boleh. Tapi dalam perspektif lain, kewajiban sholat diatur dengan waktu. Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Oh, berarti ketika waktu zuhur belum datang, maka sholat tidak wajib karena tidak ada syarat wajib sholat, yaitu dukhulul waktu. Kira-kira begitu. Nah, maka bagi kita seorang mukallaf, kebanyakan hanya memahami khitab Allah dalam perspektif taklifinya. Nah, begini, dalam Al-Quran itu paradigma yang termaktub itu cenderung khobari, bersifat informatif, bersifat informasi. Nah, bagaimana kemudian hal-hal yang bersifat khobari itu teraktualisasikan dengan baik? Maka perlu ada teknik mengimplementasikan khobari sehingga bisa disebut nanti kalam konuni, kalamullah yang konuni, bersifat perundang-undangan. Nah, untuk masuk ke konuni dari khobari, dari informatif menjadi bersifat aturan baku atau perundang-undangan, itu harus kita melengkapi pengetahuan kita dengan khitab wadhu. Maka di sini diurai apa itu sebab, apa itu syarat, apa itu sahih, apa itu fasid, apa itu mani. Kira-kira sebab apa? Ma, waspun, wujudiyun yatawaqqafu alaihi ingat tak? Ayo kita buka usul fikihnya. Kumaha? Ya itu kira-kira bisa lah. Ma yatawaqqafu alaihi syai'un walaysa minhu, kira-kira gitu. Sesuatu yang ibadah menunggu keberadaannya tapi bukan bagian dari ibadah. Misal bergesernya matahari ke sebelah barat jam 12 lebih, itu menjadi sebab wajibnya sholat duhur. Yang diperintahkan di sini sholat duhurnya. Bergesernya waktu ditunggu oleh kewajiban sholat duhur, tapi bergesernya waktu bukan sholat duhur. Kemudian ada syarat ma wajaba wastamarra walaysa minha, sesuatu yang terus harus ada istimroriyah dalam ibadah
tapi bukan bagian dari ibadah. Wudu disyaratkan harus suci. Boleh tidak ketika sholat disyaratkan harus dalam keadaan suci? Boleh tidak ketika kita sholat kemudian batal kesucian kita? Boleh tidak? Tut naon hitut atau bersentuhan laki-laki dan perempuan yang ajnabiyah kemudian mahad ali kedua-duanya, kira-kira gitu. Itu menjadi penyebab terputusnya sesuatu yang istimror yang dengannya itu ibadah menjadi tidak sah. Kemudian sahih muwafaqatu dzil wajhain asyara, ada kesesuaian antara syarat dan rukun, sehingga syarat yang kita lakukan itu disebut sah. Rukun sholatnya ada, syarat sholatnya ada, ketentuan-ketentuan lain tidak batal, maka baginya sholat dihukumi sah. Selanjutnya fasid atau batal. Muwafaqatu dzil wajhain syar'a, ketika mukhalafatu dzil wajhain syar'a, ketika sholat harus kumpul syarat dan rukun, maka tidak cukup berkumpul syarat. Misal la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, Fatihah dengan bacaan yang baik dan benar itu termasuk rukun qauli dalam sholat. Ketika Fatihahnya tidak dibaca, kemudian tetap kita dalam sholat tidak memiliki hadas, sholatnya dihukumi batal, karena salah satu unsur yang memenuhi kesahan sholat itu tidak terjadi, maka sholat atau ibadah dihukumi batal. Terakhir mani, sesuatu yang menghalangi wajibnya ibadah. Waspun mu'arrifun naqidul hukmi, puasa wajib kecuali ada posko dari Ciberem dalam keadaan haid. Kewajiban puasa bagi seorang perempuan itu terhalangi oleh datangnya haid. Nah, 5 unsur tadi itu melekat erat pada khitab wadhu, sehingga hampir seluruh perundang-undangan yang termaktub dalam Al-Quran ala sabil Ibnil Abbas, menurut Ibnu Abbas kan berapa ayatul ahkam dalam Al-Quran? Ada 500 ayat. Meski mungkin secara mustambatoh itu dalam teks-teks lain di luar yang 50 itu mengandung hukum ya. Tapi yang 500 ini sudah disepakati diantaranya oleh Ibnu Abbas. Atau dalam al-hadis, kalau dalam kajian di MA3 itu disebut ada 3000, inda makila 500, inda makila 1200, inda makila 300 hadis yang isinya tentang hukum taklifi. Semuanya harus dilengkapi dengan juklak dan juknis dari khitab taklif, yaitu khitab wadhu. Itu kira-kira kenapa hukum syara pada prinsipnya adalah khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin bit talabi awil ibahati awil wad'i lahuma. Itu mungkin penjelasan yang tidak terlalu sempurna dan tidak singkat. Saya kira yang lain bisa menambahkan atau bahkan apa yang disampaikan tadi bisa dikritisi. Silahkan. Ada yang mau bertanya? Banyak ya? Silakan. Nanti para mustahik yang akan
menjelaskan dari apa yang kita kaji malam ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya terkait masalah hukum. Apa fungsinya hukum yang 3 kemarin berkaitan dengan tauhid? Apa fungsi atau apa manfaat dari pembahasan ketiga hukum ini kalau dikaitkan dengan ilmu tauhid? Itu pertanyaan pertama. Silakan yang lain atau ya di belakang. Waalaikumsalam. Kajin. Oh ya, ada pertanyaan menarik. Apakah jin termasuk mukallaf dengan prosedur taklif yang sama dengan manusia? Gitu kira-kira. 2 dari Putri. Ya, 1. Kenapa jadi banyak? Biasanya tidak banyak ini. Mohon diperjelas pertanyaan. Tolaban ya, kita sangat familiar dengan 2 model takrif dalam kitab taklif. Ada yang menghubungkan dengan kata tolab, ada yang menghubungkan dengan kata mayusabu atau kata-kata ithabah, ya, dan iqobah, ya. Mayusabu, ada mayuaqobu. Itu hubungan antara kata takrif yang menggunakan kata-kata tolab dengan takrif yang menggunakan kata-kata isabah dan iqobah. Itu cukup 3 dulu ya pertanyaannya. Silakan para mustahik yang ingin menjawab pertanyaan bagus tadi. Punten, mikna. Itu alhamdulillah malam ini Buya hadir. Para netizen, ashabul Facebooki ya, sebetulnya yang hadir di sini itu kalau dilihat ke belakang ada sekitar 1000-an santri Mahat Ali dan santri Murabatoh. Malam yusamma ismuhu. Ada para mustahik, para guru-guru yang mendampingi kajian ini
dan para mustahik ini lebih kepada kajian sumber dari apa yang sudah ditulis dalam akidah Islamiyah, itu akurasi atau ketepatan dengan sumber-sumber yang ada itu sedang atau dikawal oleh para mustahik. Untuk pertanyaan pertama, apa kaitannya pembahasan hukum yang 3 dengan ilmu akidah atau ilmu tauhid? Izin. Siap. Kaditulah. Sebelumnya terkait khitab yang mana kita familiar membagi khitab ke dalam 2 khitab taklif dan khitab wadhu. Di dalam syarah kitab Johar Tauhid halaman 19 disampaikan bahwa takrif daripada taklif itu sendiri ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan ilzam ma fihi kulfah, ada yang mengatakan tolak ma fihi kulfah. Jika kemudian taklif dimaknai sebagai ilzam ma fihi kulfah, maka isi dengan 2, hiji wajib, 2 haram. Bab ilzam tina makruh jeung tina sunnah, komo tina unang bahwa ilzam khabistian. Kalau merunut versi kedua, tolak ma fihi kulfah, maka isi hitung taklif aya 4. Sabab tolak maka bagi 2. Ayat tolak fi'li, ayat tolak tarki. Tina nu 2 kabagi deui 2, ayat jazim, ayat nu keur jazim. Tolak fi'li jazim esina wajib. Tolak fi'li keur jazim ngajang erek jadi sunat. Tolak tarki jazim jadi haram. Tolak tarki keur jazim jadi makruh. Lalu kemudian kenapa menjadi 5? Wajib, haram, sunat, makruh, mubah. Ta'ite kumsoni pakujiba annahu taklifun galibna. Jadi sebetulnya kalau mau per-peran merunut ke dalam taklif, maka sesungguhnya isi taklif itu hanya 2 atau 4. Ini berkaitan, saya justru menjawab pertanyaan yang ketiga tadi. Jika kemudian didefinisikan tarik itu mayusabu ala fali wa yaqulu ala tarki, kita kembali ke memantik. Wa syaratu qulin ayyurum mutarida mu'akkisan wa dhahirul la ada wala musawiyan wala tajawujan wala bila murihatin. Mantap. Di sini dulu kan. Bahwa satu syarat hati itu kemenang asal hukum. Jadi lamun dibundang banding antara ta'rif ilzam ma fi kulwah jeung ma yusaf ala fa'li, nu menepati karena syarat ta'rif adalah ilzam ma fi kulwah lain ma yusaf ala fa'li wa yuqul. Dina mereka ya. Kira jauh ini. Dan kemudian ini nanti bisa ditambahkan sama yang lain mungkin ngaji terkait pertanyaan yang pertama, apa muslim mengetahui hukum di dalam kitab Rifatul Awam. Di dalam kitab Sanusi juga tertera Imam Haramain mengatakan malam yakrif yukil akli falaisa falahu. Jalma teu apal kana hukum akal wajib dari hukum tani maka eta jalma eueuh akalan. Lamun eueuh akalan tetap perdih ngaji ilmu tauhid. Oleh itu maka sebelum mengkaji ilmu tauhid harus paham dulu hukum itu sendiri. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait taklif. Bahwa Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Buya, pertanyaan itu pertanyaan pertama. Ya. Kenapa hukum syara dan hukum adat disertakan kepada pembahasan hukum akal? Karena tauhid ini cenderung menggunakan hukum akal. Ya, itu tadi mungkin yang pertama terkait hukum akal sudah dipahami. Jawabannya adalah malam yakin hukum akli falaisa falahu, itu dauhan Imam Haramain di kitab Rifatul Awam dan kitab Sanusi ayat. Kemudian kenapa juga disertakan hukum syara? Lah, mau apa lagi? Oh,
semuanya bersumber dari syarat, termasuk ilmu tauhid. Kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa itu adalah Allah, itu muakal dan fatal. Akal itu hanya mampu menemukan wujudus soni bi wujudil masnu. Ayatna nunjieun ku ayatna nunjieun. Akal itu moal nepi, moal manggihkeun Allah, ngan manggihkeun ayatna Tuhan. Terkait Tuhan itu namanya Allah, itu syarat betul. Oleh itu disebutkan hukum syarat. Kemudian kenapa hukum adat? Itu al-adat muhakkamatun bisyar'i, sebab adat tampolana dijadikan acuan ngadegna hukum syarat. Bahasa Indonesianya tampolanan. Itu tampolana itu bahasa pengresa guru kita semua Haji Soleh. Jadi saya berusaha untuk meniru beliau tampolanan. Walaupun kadang-kadang bukan benar bukan. Tapi saya berusaha untuk mengabadikan kata itu. Tidak boleh hilang dari betul Buddha. Tampolanan. Ya, kadang-kadang gitu mohon masuk karena ilmu dore. Ini mohon maaf Kang. Itu pertanyaan pertama. Sebenarnya biasa ditabihan Pak Kang. Ya, Haji. Betul nggak Haji? Izin dari kan? Dia terkait masih kenen taklid. Bahwa irsal dari Rasulullah SAW itu diutus ke sakabeh makhluk, hatal malaikat, hatal ins wal jin, itu disebut sakolain. Penamaan sakolain yang beda pendapat, yang disebutkan pendapat rojih di kalangan sakolain lantaran berat dosanya. Bedanya irsal ka malaikat namina irsal tasrif. Oke, ini kita tahu ini. Sementara irsal ka jin jeung ka manusia namina irsal taklif. Syarat taklif ieu umum reka jin reka manusia sami opah. Hiji balik, dua berakal, tilu salimul hawas, nomor kaopat bulu dakwah. Jadi sami ka jin oge syarat ieu. Lamun aya jin lolong torek pil makanya tajim mulai sudah mikir jawabannya kayak gitu. Jadi nak jawabin lamun ayah jawab torek kumpul bisa kena di ayah SLB pemerintah tajam SLB ayah SLB A, SLB B, SLB C untuk tunarungu, tuna netra, tuna daksa dan sebagainya. Tetapi lamun kumpul dua tunanya nyak tunarungu nyak tuna netra, maka otomatis sudah bicara. Apa nu torek mah pasti mau bisa ngomong. Da urang bisa ngomong teh ada urutan batur. Dia lamun dapat torek teh leutik di orok mau bisa ngomong di kain hati. Maka jam di begitu ulah sina mikir. Kenapa sudah hirup sudah gede gitu. Nyai sedikit gitu. Dia ulah diperintah mikir sabab dekat taktik. Jin oge sami. Ya, jin oge sami. Jadi syarat berlaku untuk jin dan manusia. Selama irsal taklif itu ada, maka syarat taklif pada opat mesti ayat. Hiji balik, dua berakal, tilu salimul hawas, nomor kaopat belum dakwah. Apunten pilih kalau langungan ngomong kiranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum biasanya ada yang melengkapi atau merevisi penjelasan ini. Saya mah gini. Jadi jadi moderator ini Ya, pakai biasa contoh ya. Biasa. ini nyebut terlalu dari TV. Dari jawaban yang kemarin belum menampakkan diri dulu supaya masuk salah kategori manusia. Nanti kali dia. Kali dia. Ini pertanyaan masih berkaitan dengan pertanyaan kemarin karena belum ada jawaban yang memberikan saya klimaks. Begini, Sekarang dengan kita. para santri dari uraian yang tadi disampaikan sudah puas atau belum? Terutama para penanya. Oh itu yang penanya. Jadi jangan dulu ada pertanyaan baru.
yaitu jin. Ya, silakan. Ini unik. Ternyata ada teman kita yang memiliki kajian khusus terhadap jin. Dalam kitab Kharidatul Bahiyah ini bagus, informasi yang sangat baik. Disebut bahwa jin itu ternyata dalam penjelasan kitab Kharidah Al-Bahiyah As-Sawi ya, menyebut justru jin itu lahir. Dan waktu lahirlah, jadi waktu pertama kali dia dikenai taklif. Berarti prosedur taklif untuk jin berbeda dengan ini, kira-kira maksudnya begitu. Prosedur taklif jin berbeda dengan manusia atau sama saja, hanya perbedaannya balik dan tidaknya, gitu, kira-kira begitu. Mengingatkan saya, mohon maaf. Redaksinya masih dalam Johar Tawhid dalam 11. Wa ammal jinnu fahum mukallafuna bin aslil khalqah. Jin kataklif diwiti diciptakeun. Lain diwiti lahir bahkan itu. Tapi diwiti diciptakeun. Betul, para yang tawaqqu taklifhum alal bulug. Jadi tengah ada balik, kamu canggih biji banyak, canggih 15 tahun. Kalau standarnya sama, tapi kan kita tidak tahu perizinan seperti apa. Betul, terima kasih atas koreksinya. Memang ada di dalam soal kalau yang lebih spesifik itu ada kajian khusus tentang jin ya. Abu Aqila pengarangnya, nama kitabnya Musyahadatul Malikil Jin, kesaksian Raja Jin. Jadi kenapa saya agak sedikit paham, karena dulu skripsi saya itu berkaitan dengan kajian gaib ya, judulnya tentang setan. Jadi saya agak paham dengan beberapa prosedur dunia astral yang tidak kasat mata. Yang dimaksud dengan min aslil khalqah itu bahkan sejak dia diciptakan di surga sudah dikenai apa? Sudah dikenai tugas. Ketika terusir tugasnya lebih berat. Ya. Nah kemudian jin tidak jadi ketika jin menjadi bagian malaikat, min ru'asail malaikat, iblis itu irsal tasyrif ya. Tapi ketika kemudian dia menyalahi prosedur yang dibuat di sana, kemudian jin pindah bertransformasi menjadi makhluk yang irsal taklif. Itu dalam Musyahadatu Malikil Jin, intaha Abu Aqila. Itu pertanyaan yang kedua. Yang ketiga tadi yang ditanyakan itu kenapa menggunakan isbat dan kenapa menggunakan tolab. Ini apakah ada hubungan atau tidak? Pertanyaan itu. Jadi kata-kata isbat dan tolabnya. Karena ta'rif hitab taklif itu ada yang menggunakan isbatu, mayusabu, ada yusabunya, ada yang diukur dengan pahala dan siksa, ada yang diukur dengan tolabnya. Itu pertanyaan dari Putri tadi. Silakan. Ya, tadi jawaban dari saya tentang dua takrif tersebut. Jika mau per-peran merujuk ke dalam kitab Sulabul Tabarok Panmantek, maka yang paling mendekati kebenaran atau benar itu adalah takrif ilzam wa fi kulfah atau tolak wa fi kulfah. Karena ketika takrif hukum itu kemudian menggunakan materi ma yusabu ala qalihi wa yu'aqabu ala tarki, maka di sana sudah mengandung hukum. Sementara syarat takrif itu tidak boleh menggunakan ta'aruf yang mengandung hukum. Barangkali itu. Ya. Mungkin ada tambahan. Ada tambahan. Bain, beri nambahan.
Pak Nur. Ya, kalau di kajian usul fikih kan ada bi'tibaril mabda, ada bi'tibaril ghayah. Mabda'nya tolab, ghayahnya sawab dan iqab. Jadi benar apa yang tadi disampaikan oleh guru kita, kalau taklif dimaknai dengan tolab dan ilzam itu lebih pas untuk mentakrifi hitab taklif. Kalau dengan yusabu sebetulnya sudah mengandung konsekuensi hukum ya. Tapi saya sedikit menambahkan ada takrif di kajian usul fikih itu ada takrif bi'tibaril mabda. Jadi startingnya dihitung dari tolabnya. Ada ghayah bi'tibaril posisi terakhir. Dia dihitung bagaimana diukur dengan konsekuensi surga dan neraka. Sebab at-thalib di sana itu Allah. Nah ya, Allah itu pemilik surga dan neraka. Dengan adil dan fadlunya Allah memberikan siksa dan pahala. Maka diukurlah ta'rif hitab taklif dengan ma yusabu dan yu'aqabu, dengan paradigma yang 5 tadi. Mangga Pak. Bismillahirrahmanirrahim. La'ana shawab bahwa ada istilah usul fikih, ada istilah fikih. Istilah usul fikih ini berkaitan dengan tarif biwasitati wadil wadi'i biwasitati wadil wadi'i wa wajatuhu al-muta'alif, yang sifatnya dua. Yang pertama adalah tolak, yang kedua adalah ibadah. Kalau istilah usul fikih, kalau la'ana shawab ada wujub sama dengan ijab. Ya. Beda. Ya, ada wujub, ada nadbu, ada tahrim, ada karohah, ada jawaz. Nah, kalau wujud, tahrim, nadbu, karohah itu kaitannya dengan tolak itu sendiri. Kalau tolak itu ada dua, yang pertama tolak tarki, yang kedua ada tolakul fi'li. Kalau tolakul fi'li ada dua, tolakul fi'li jazim, ada tolakul fi'li dari jazim. Dari tolakul tarki juga sama jumlahnya. Maka itu bahasa istilah daripada usul fikih. Ketika kitabullah ini adalah menuntut untuk melakukan dengan pasti, itu berarti apa? Wujub, bukan wajib tapi wujub. Kalau ini berarti tahrim, menuntut untuk meninggalkan dengan pasti berarti tahrim. Nah itu istilah usul fikih. Ketika sudah menjadikan produknya, artinya melahirkan hukum syariat sendiri, istilahnya berarti menjadikan fikih. Maka dari wujud menjadikan wajib. Ketika sudah menjadikan istilahnya wajib, mandub, makruh, maka maka akan lahir tarif daripada fikih itu sendiri, yaitu mayusabu. Ya, jadi sebetulnya tidak paradoksal antara tolab dengan mayusabu. Ya. Karena tolab adalah istilah dari usul fikih, kalau mayusabu adalah fikih. Ya. Itu ya, dari al-ibah itu lahir adalah apa? Ibah itu lahir bukan ibah. Ya, hukum fikih tadi yang bertanya akhwat ya, wisudawati. Jadi prinsipnya tidak ada perbedaan substansi, hanya perbedaan ketika menggunakan cara pandang usuli. Dalam hal ini usul fikih karena syara itu menggunakan diksi tolab atau ilzam. Ketika menggunakan perspektif furu'i, saya sebut tadi bi'tibaril ghayah, itu ma yusabu. Jadi ta'rif al-wajib ma yusabu, ta'rif al-mandub
ma yusabu ala fa'lihi wa la yu'aqabu. Ta'rif al-haram, ta'rif al-makruh yang tadi itu fikih sudah jadi produk hukum. Jadi ketiga jawaban sangat komprehensif. Sebetulnya saya memancing tadi di awal ada paradigma khobari dan paradigma qanuni. Kalau khobari itu nanti dideteksi oleh ilmu usul. Kalau sudah jadi qanuni itu sudah jadi hukum fikih. Tambahan sebelum nanti penanya terakhir, dan tidak harus dijawab penanya terakhir, bahwa agama itu bersifat dogma itu paksaan, matis itu sistem. Jadi agama itu sistem paksaan, dog itu taklif. Nah, yang kemudian kita pahami dalam hukum ketatanegaraan, ketika dipaksa dengan perspektif akal atau alat pemaksanya adat, karena kan hukum negara itu ini tidak lagi berbicara syarak ya. Hukum negara itu kan penggabungan dari 3 perspektif hukum yang tadi. Bisa berbasis budaya atau tradisi, bisa berbasis hasil pemikiran akal, bisa berbasis syarak. Entah berapa persen sekarang sumber syarak yang menjadi perundang-undangan. Tapi ala kulli hal, dari ketiga sumber hukum itu kemudian diklaim sebagai sebuah dogma atau sistem paksaan ketika jadi perundang-undangan. Sebetulnya dogma yang hakiki itu dogma negara, dogma syariat, dogma agama. Jadi apapun ketika berhadapan dengan syara, itu syara harus diprioritaskan. Disinilah kenapa kita membahas aspek hukum yang berbasis syara, yang kemudian diejawantahkan menjadi 2. Yang pertama taklifi, sistem paksaan itu sendiri. Yang kedua aturan untuk paksaan. Istilah mukallaf juga orang yang dikenai beban atau dikenai tugas. Orang sok ngalogatan ala kulil mukallafin kajalma nu balik turboga akal. Itu ngahartian lapad mukallaf teh kunaon? Ku syarat taklif. Jadi ngahartian mukallaf sebagai sebuah objek khitab taklif dengan prasyarat yang ada dalam khitab wadho. Itu. Selanjutnya, mangga. Ini bukan bertanya, seperti guru kita ingin memperjelas sesuatu yang tidak tersampaikan. Mau menambahkan dulu sebelum saya bertanya. Beda mereka sabit antara ijab dan wujub. Dalam yang menjawabnya dikatakan al-ijab ibaratun anil alamin nafsi wa qada al-wujub fahuma wahidatun biddat mukhtalifan bil ihtimal. Didatnya sama, tetapi itibarnya yang berbeda. Mana perbedaannya? Al-hukmu idza nusiba ilal hakim sumiya ijab. Wa idza nusiba ila ma fihi hukmu datnya hukum wa wal fi'lu sumiya wujuban. Nah, falidha tarum ya'lamuna aqsamal hukmi taratan al-wujub wa taratan al-ijab. Itu penambahan. Nah, pertanyaannya, mudah-mudahan ini jawaban ada yang terima. Hukum syara ini masih nyambung sama yang kemarin. Hukum syara itu kan khitabullah al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Nah, isinya 2. Ada taklifi, ada wad'i. Di hukum aturan-aturan ada yang bersifat taklif, khitab taklif, bersifat instruksional, ada juga juklak juknis. Kemudian dalam hal ini baik taklifi ataupun wad'i itu tidak lepas daripada usul fikih ijtihad. Turuquhu ala sabilil ijma' wa kaifiyatul istidlal
istidlal biha wa sifatu man yastadilu biha. Karena gini, aqimus sholat di dalam Quran tidak dikatakan sholat wajib, maka aqimus sholat ladang daripada produk usul fikih ijtihadi. Kemudian dalam wajib juga, idza kuntum ila sholat fagsilu wujuhakum wa aydikum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulikum. Bisa dua bahasa, wa arjulakum wa arjulikum. Nah kemudian produk wajibnya akan berbeda antara Syafi'iyah dan Hanafiyah atau yang lain. Hanafiyah niat arti itu wajib karena mau di sana mutlaqul jami'. Nah, yang jadi pertanyaan, wadok dan taklid itu melalui proses ijtihadiyah. Kemudian sekarang hukum itu qadim atau hadis? Pertanyaan yang menarik ya, dan sebenarnya tidak harus kita jawab jauh-jauh kembali ke usul fikih. Pertanyaannya pasti yang malam kemarin tentang qadim dan hadis untuk satu hal yang di luar masih wallah lah, di luar Allah, termasuk produk hukum. Ini saya peruncing saja. Yang dimaksud di sini hukum syara ya, hukum syara kan, karena tadi yang dipakai adalah contoh-contoh syarat. Apakah hukum syara itu bersifat, apakah hukum bersifat qadim? Ya, hukum bersifat qadim. Mengapa? Hah? Terpuas? Ya, harus. Jadi butuh belum puas. Kemarin udah jawab kan? Sudah? Kemarin udah jawab. Kemarin jawab belum? Kemarin udah jawab belum? Siapa yang tahu jawabannya? Begini. Al-hukmu bisyai' far'un an tasawwurihi. Memberikan peb atau menjustifikasi sesuatu itu adalah itu kan kata kerja ya. Menjustifikasi sesuatu itu adalah cabang pemikiran pasca tasawur. Setelah kita bisa mempotret, maka status dari sesuatu yang kita potret, maudhu yang kita potret biasanya menghasilkan mahmul. Saya ulangi, sesuatu yang kita potret atau maudhu yang kita tasawur itu akan menghasilkan apa? Paradigma hukum. Misal, aqimus sholah, itu kan ada kata-kata aqimu yang kena kepada mukhotob yang dalam bentuk domirnya kan jamak muzakkar mukhotob. Apa yang harus ditegakkan? Sholat. Ya, berarti kan sholat harus ditegakkan. Ketika kita mentasawur sholat, ya, kemudian ada paradigma untuk menegakkan sholat. Nah, pertanyaan tadi, apakah bersandarnya aqimu kepada sholat atau bahkan kepada mukhotabnya? Bersandarnya aqimu kepada seluruh mukallaf itu bersifat kekal atau baru? Kemarin jawaban sementara yang belum dianggap jelas oleh penanya, bi'tibari dilalatihi, dihitung dari kata-kata maudhu yang menunjukkan sesuatu. Ini tentu kita tidak
tidak berkata tentang satu objek ayat saja, tapi tentang ayat-ayat lain. Itu sifatnya qadim. Sifatnya qadim. Nanti diukur dengan qabla wujudil mukhatab, ada yang ba'da wujudil mukhatab. Nanti dijelaskan terkait kalamullah ya, yang berkaitan dengan mukhatab. Ada pengiktibaran ketika bersandarnya maudu dengan mahmul. Itu sifatnya akan menjadi hadis. Bukan menjadi hadis, seperti hadis. Perintah sholat misal, perintah sholat itu ada sebelum mukhatab diciptakan atau setelah mukhatab diciptakan. Saya ulangi, perintah sholat, aqimu itu kalamullah, kira-kira gitu. Nah, kalamullah itu ketika berkaitan dengan mukhatab yang belum diciptakan, apa hukumnya? Apakah sudah ada atau belum ada? Misal seiring dengan adanya mukallaf baru Allah memerintahkan sholat, atau sejak dulu perintah sholatnya ada tapi baru terjadi dalam tataran eksekusi ketika mukhatab ada. Gitu kira-kira. Mangga. Terkait hukum apakah itu hadis atau qadim, mungkin kita sudah sepakat bahwa wajib itu hadis. Kalau ijab mungkin itu yang ditanyakan. Kalau nadbu itu yang dipertanyakan. Sunnah saya kira semuanya sepakat bahwa itu adalah hadis. Maka berkalian dengan ini di dalam kitab Jawhar Tauhid halaman 55, wa indana asma'uhul animah kada sifat datihi qadimah wahdiro annas asma'uhul tauqifiyah kada sifatu wahbadis sam'iyah. Kenapa saya hubungkan dengan bait ini? Karena pertanyaannya agak sedikit nakal dan memancing. Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melihat apakah ijab, tahrim, nadbu, kemudian makruh itu sifat dat atau bukan? Jika itu sifat dat Allah, maka indana qadimah. Menurut al-sunnah itu qadim. Beda dengan pendapat Mu'tazilah yang direstui oleh Qadi Abu Bakar Al-Baqillani dari al-sunnah. Tetapi jika kita kemudian mengatakan bahwa ijab, tahrim, nadbu dan lain sebagainya bukan sifat dat, maka berarti itu adalah hadis. Maka itu adalah baru. Kemudian apakah boleh atau tidak menetapkan sifat zat Allah bighairi wurudin nasi syar'i, ngaranan Allah ya ijab ya tahrim, Allah sok kawajibkeun, Allah sok kaharamkeun, ngaranan gitu najan tidak urus syar'i, tidak ada itu ayat al-hakim ya oke. Gaya secara spesifik. Maka ia lagi-lagi perbedaan pendapat. Wahdiro anna asmahu tauqifiyah. Menurut al-sunnah wal jamaah asmahu itu tauqifiyah. Nepikeun ka opat kaul, nepikeun ka opat perdebatan para ulama. Hiji menurut jumhur al-sunnah temenan lamun daya urusan jeung Mu'tazilah jeung Qadi Abu Bakar Al-Baqillani meunang ngajar urusan nu penting ulah matak kadatang dan sifat kekurangan ti Allah. Jeung Imam Haramain tawakuf teu wantun hukuman. Jeung Imam Ghazali tafsir lamun netepkeun asma kemeunang, lamun
meunang. Maka jika melihat dari kumpulan kaul-kaul para ulama ini, saya pribadi Anggir menyatakan bahwa ijab, tahrim dan lain sebagainya itu bukan termasuk sifat udat. Sulit bagi saya untuk menerima bahwa itu sifat udat, karena saya orang yang memegang teguh bahwa sifat udat itu tauqifiyah, ngadaku pada urusan. Walhasil saya mengatakan bahwa ijab, tahrim, makruh dan nadbu itu adalah hadis, itu adalah baru. Jika kemudian Anda mengatakan bahwa ini qadim, maka saya sulit mendefinisikan Anda. Sulitnya ini madhab mana gitu? Indah kan indah bukan. Al-sunnah kan mu'tazilah tidak gitu. Tapi ada yang lebih paham. Begitu. Jadi masukkan sifat apa? Sifat udah. Ya, umum kita betul dengan sifat udah. Ya kalau nggak sifat udah, begini. Cewek bari ngopi atuh. Kalau tidak masuk kepada sifat udat kan ada sifatul apa? Sifatul apal itu hadis. Indalah syairah. Wa indal ma'mudin qadim. Oh, begini, sudah. Begini. Bagi kita yang ingin membahas lebih detail apakah hukum itu qadim atau hadis, dalam kajian kita kelas 3 Sanawi halaman 74 itu kan ada dalam bait fal ilmu jazman wal kalamus sami ta'allaqa bisairil aqsami. Di sini disebutkan fal ilmu yata'allaqu bi jami'il kulliyati wa juz'iyati azalan wa abadan bila ta'ammulin wastidlalin wala sababin minal asbab fala yusafu bidarur. Kemudian wal kalamu yadullu ala ma dzukira dilalatan mustamirratan bilan qita'in azalan wa abadan. Kalam ini kan aqimu, kalamullah. Kalam Allah itu menunjukkan kepada, mendilalah kepada seluruh asya, dilalatan mustamirratan bilan qita', petunjuknya kontinu tanpa terputus, azalan sejak azali, ya, azalan sejak azali, wa abadan dan abadi, tidak berawal dan tidak berakhir. Bahwa ta'ala bihi amirun nahin. Allah dengan kalam itu memerintah dan melarang. Bi khobarin mukhbirun, yang memberikan informasi. Kemudian fahuwa fi nafsi wahidun wa takatsuruhu innama huwa bi takatsurit ta'alluqat kal ilmi wal qudrah. Nanti di bawah ada kata-kata begini. Ketika kalam bi'tibari tanzili man sayujadu manzilatal mawjud iktifaan biwujudil ma'mur fi ilmin, fi ilmil amri walahu ta'alluqatun salasah tanjijiyun qadimun bi'tibari dilalati alal wajibati wal mustahilati wal jaizat allati sayujadu minha wa ma la yujadu wasuluhiyun qadimun bi'tibari dilalatihi alal amri wan nahyi qabla wujudil mukhatabin wa tanjijiyun hadisun inda wujudihim. Nah ini kalau dimasukkan ke dalam ta'alluq sifat alam nasional. Kalau dimasukkan jawaban yang apakah hukum itu qadim atau hadis, jawabannya yaitu masukkan kepada ta'alluq alam dan kiasan. Ini jawaban dari Pak Nur malam kemarin begitu. Jadi bagi kalian yang masih sangsi apakah tugas dari Allah itu qadim, sebelum kita diciptakan itu sudah ada dalam suluhinya Allah. Dan suluh itu qadim. Lulus jeung mampuhna Allah ti qadim mula, marentah jeung ngalarang ku hukum jeung ku taklifna ku wada'na
memeh urang aya ngan prak we urang aya kabeneran urang mah nisob je zakat teh kaparentah ku atus zakah wa ba'da wujudil mukhatabin tanjijiyun hadisun. Itu kalau menggunakan perspektif khitab itu bagian dari kalamullah karena di sini disebut bahwa khitabullah. Oke, itu jawabannya benar. Jawabannya benar juga. Atau cekapnya karena sudah taslim mu'tarid itu kalau mau memperbarui pertanyaan harus dipatehahi dulu kira-kira gitu atau ditiup atas nih. Sebelumnya barangkali para santri ingin bertanya lagi tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita bahas malam ini. Silakan. Karena santri saya kira lebih utama untuk bertanya. Silakan. Ini Arul nanti dulu, ini ulama ahli sumur dulu, Iqbal. Taklif bagaimana orang yang dalam istilah ilmu tasawuf ada yang majdub atau jadab, kalau dilihat dari wadohnya apakah hilang taklifnya orang yang jadab atau gimana? Tidak melaksanakan sholat tersebut apa berdosa atau tidak? Pertanyaan yang bagus sekali. Dalam tasawuf irfani ya, yang cenderung zauqi, di mana orang dengan satu metodologi baik amali atau ilmi, dia akan memiliki cita rasa tertentu yang dalam bahasa umum disebut jadab ya, majdub. Banyak contoh, Al-Hallaj, kemudian Ibnu Arabi, Ronggo Waskito, yang di film itu apa? Siti Jenar, atau orang yang hari ini dianggap jadab, ya, yang suka teriak-teriak subuh, gitu kan? Itu dikenai taklif atau tidak? Karena mohon maaf, ini di majelis ilmu, orang yang kehilangan nalar atau disebut gila, ya, itu kan hampir sama dalam perspektif indrawi, itu sama saja ya, sama. Ini barangkali ada catatan-catatan dari para mustahik barangkali ini bagaimana hukum khitab terhadap para mukallaf yang sudah berada di makom jadab. Silakan. Yang belum open mic, Pak Ece, yang pernah mengalami jadab, silakan. Ini karena fikih ini fikih. Mangga Pak Cek. Alhamdulillah malam ini kita komplit sekali kedatangan Mama Cilangkap. MCK. Ya, terima kasih. Mohon maaf tidak kelihatan, Apanya? tidak masuk ke TV. Biasa tidak menamakan diri. Irfin wujudaka di Ardil Ahmad, di tanah merah Cilangkap. Terima kasih pertanyaan yang sangat baik. Ini kalau tidak salah ya ada dalam kitab Fathul Mu'in ya, pada jilid ketiga ya, jilid ketiga, ketika seseorang
dijadab. Istilah jadab ini ece kurang mah ditarik ku Allah, ulah ditarik dan juga kasarnya yang dipilih oleh Allah. Ditarik mah jalma anu naon, jalma anu bangun bukan ngalanggar keamanan ditariknya ya. Ya mah dijadab dipilih ku Allah. Maka kalau tidak salah, orang yang sudah dijadab oleh Allah itu sudah tidak tertaklif oleh hukum syarak. Maksudnya atau ibaratnya ini masih dicari ya dalam kitab ada jilid 4 kalau tidak salah. Ini mohon dibantu, ayo dibantu. Jadi apapun hitopnya tidak kena. Ya, sudah tidak tertaklif. Walaupun ada yang sebagian itu nazar masih dipikir ulang, tetapi sebagian kebanyakan para ulama kalau sudah dijadab, dipilih oleh Allah, ditarik oleh Allah, itu sudah tidak tertaklifi. Seperti kita kenal Syekh Siti Jenar ya, dijadab oleh Allah, anak Allah ya kan? Ya mungkin untuk syariat apalagi sudah hakikat. Mungkin sementara itu ya yang lain yang sudah dijawab dalam perspektif fikih murni itu dan marojinya sedang dicari berkaitan dengan orang yang dipilih dengan cara ditarik ke makom tertentu oleh Allah itu tidak dikenai taklif. Atau barangkali silakan. Di dalam kitab Johar Tauhid halaman 27 materi wa usirul iman bitasdiki wa'lam annal imana ala khumsati aqsamin. Iman itu terbagi 5. Satu, iman taklif, yaitu al-iman an-nasi wal akhli bi qawli syekh min ghairi dalil. Yang kedua, wa iman an ilmin, wa huwa al-iman an-nasi wal ma'rifatil aqaidi bi adillatiha. Yang ketiga, iman iyan, al-imanu an-nasi wa an aini muraqabatul qalbi lillahi. Yang keempat, iman hak, wa huwa al-imanu an-nasi wal musyahadatillahi bil qalbi. Dan yang kelima adalah wa imanu an haqiqah, wa huwa al-imanu an-nasi'u an qawlihi la yashhadu illallah. Kemudian proporsinya pat taklif lil awam. Iman taklif itu untuk orang awam. Wal ilmu li ashabil adillah. Iman ilmu itu untuk orang yang memiliki dalil. Wal iyanu li ahli muraqabah. Iman iyan adalah untuk ahli muraqabah. Makomnya namanya makom muraqabah. Iman hak yang keempat itu untuk arifin. Makomnya disebut makom musyahadah. Itu kalimat ayat iman hakikat ini untuk wakifin. Makomnya namanya makom mana. Guna disebut makom mana sesuai dengan pertanyaan sebab li'annahum yaquluna anna ghairillah. Sebab jelma-jelma anu cicing di makom mana itu geus ngeuweuhkeun, geus ngancurkeun kasalian Allah. Berarti nu aya ngan syukur Allah. Wala yashhaduna illa iyyah. Teu nyaksi kecuali ka Allah. Ditambihan ayat iman haqiqatul haqiqat fahyalil mursalin wa qad mana'anallahu min kasbiha wala sabila illa bayannya. Dapat bisa dijelaskan terkait apakah makompana kakenaan kerek hitop atau henteu. Maka upami ningali kana redaksi annahum yaquluna an ghairillah berarti geus kakenaan hukum. Tetapi punten, dia duka jadi dalil kan.
dina manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani. Syekh Abdul Qadir Jalani itu Sultanul Aulia, Raja para wali. Amun wali makom pana berarti mah geus apna. Makom leuwih ti pana lamun aya udah musuhna. Tetapi dina manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani hiji waktu Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani nuju lumatuh, tiba-tiba aya hatib. Saur hatib, wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, sakabe perkara nu aya di alam dunia dihalalkeun pikeun anjeun. Maka saur Syekh Abdul Qadir Jalani ulah katipu wahai para murid ieu teh soal setan. Sabab saking tinggina kawalian kaula tetap kudu mapai syariat. Jadi upami ningali kana ieu mah justru Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani anu masih kene anu aya dina pangkompanan masih kakeunaan mito halal jeung haram. Masih kene kakeunaan wajib, haram, makruh dan lain sebagainya. Tapi engke panginten mahfudna jadi tingali dina 10 menit anu langkung pasti. Mana bisa itu? Mana? Menarik sekali. Ini ada dua jawaban. Yang pertama dalam kitab Fathul Mu'in, orang yang sudah pada makom iman, kita pertegas saja, iman hakikat ya. Iman hakikat atau makom fana, statusnya majdub, itu tidak dikenai taklif. Tapi dalam pandangan Buya barusan dilihat dari martabat iman, di mana pada makom iman hakikat itu la yashhadu illa iyah, dia tidak bersaksi ketika ditanya siapa di sana, ma fil jubah illallah, ma fil masjid illallah. Saya juga ingin mengajak nalar kalian untuk bagaimana ketika kita dalam suasana batin tertentu, tidak fi maqami ta'allum, kita mewiridkan la maujuda illallah, itu kan yashhadu, menyaksikan Allah teu aya nu dipanggihan ku hate. Tapi disederhanakan, harus tetap napak syariat di dieu ki ayeuna abdi tapak damel Allah. Nah, dalam perspektif tadi, apalagi dikaitkan dengan manqobahnya Syekh Tuan Guru Abdul Qadir Al-Jailani atau Thariqah Qadiriyah ya, itu masih dikenai taklif. Ini barangkali ada maroji lain yang menguatkan tentang hal tersebut. Karena begini Pak, saya tambah informasi, dalam perjalanannya dunia tasawuf, baik rumpun falsafi atau amali, itu ada cerita tentang al-hallaj yang dihukum. Ini dihukumnya karena jadabnya atau karena apanya? Atau dalam kisah Syekh Siti Jenar katanya dihukum juga, ya. Tapi dalam perspektif lain ternyata Ibnu Arabi selamat dari hukuman penguasa pada waktu itu ketika dia berkeyakinan tentang fatalism, manunggaling kaula Gusti. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Aya makom fana, aya iman hakikat, aya iman hakikatul hakikat, aya majdu. Di setiap anu cicing dina makom fana eta majdu. Aya anu cicing dina makom fana teu majdu. Abu Bakar, Umar, para sahabat. Masalah hukum kena atau henteu kajalma anu majdu, ningali kana definisi hukum khitabullah ay kalamun nafsi al muta'alliq bi af'alil mukallafin. Terakhir min haitsu innahu mukallafun. Wayana bahasa min haitsu innahu mukallafun, ulama ahli usul fikih
berbeda pendapat tentang masalah ibahah. Apakah ibahah termasuk hukum atau bukan? Kenapa? Karena ibahah tidak mengandung taklif. Cek sebagian, jadi jalma anu ngalaksanakeun perkaraan mubah mah eta teh teu ngarasa dibebani, sehingga menurut sebagian ibahah tidak termasuk hukum karena teu min haitsu innahu mukallafun, tidak merasa dibebani, sesuai dengan dobitna bahwa sajabani ibahah teh takhir pilih-pilih oge sok dibahasakeun ku al-idnu fil fi'li wal idnu fit tarki, diidinan dipigawena, diidinan dina ditinggalkeunana, eueuh beban ku dipigawena, eueuh beban ku ditinggalkeunana, sehingga atuh menurut sebahagian eta teh kaasupkeun kana hukum. Majdu eta ibahah, majdu man layadri teu apal kana dirina, teu apal kana naon, wati yadri apal teh ka Allah we unggul geus ditarik ku Allah, sehingga atuh boro-boro rek mikiran anu sejen nu wajib ceuk kurang berat ceuk kanjeunna nama eta teh min haitsu innahu talaqul eta lamun eta maka atuh teu kaasupkeun kana jero takrif, samang-samang teu kaasupkeun kana jero takrif karena eueuh min haitsu innahu talaquna atuh teu kageunaan ku hukum. Da boro-boro masalah eta masalah ibahah bagenan ulama teh ikhtilaf ceuk sawarena ibahah diasupkeun kana hukum, ceuk sawarena teu diasupkeun kana hukum lantaran dasarna karena memang eueuh unsur taklifna. Tapi ku ulama muslim mah dianggap hukum, naon sababna? Lantaran panaklifna terkadang aya di ibahah, terkadang aya anu berat ngalaksanakeunana gitu. Aya ibahah terkadang berat ngalaksanakeunana gitu. Jadi menurut ningali kan hasil bahwa tina ta'rif hukum khitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin min haitsu innahu mukallafun kulantaran ari majdu geus ditarik maka eueuh min haitsu innahu mukallafuna sehingga teu kaasupkeun kana panaklif. Bagaimana? Ada yang ingin menambahkan? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dinayana talibin diluknya dikopat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulu Ibnu Abdus Salam yu'azzaru waliyun qala Allah bihi nadhar li'annahu in qalahu wa huwa mutallaqun fa huwa kafirun la masalah wa in qalahu halal ghaibah al-mani ahli taklif fa ayyu wajhin li takzir. Jadi ketika ada masa-masa